Bea Cukai dan pemerintah Kabupaten Brebes dalam pemberantasan rokok ilegal sudah hadir bersama kami di sini para narasumber di studio Radio Singosari dan rekan Rara yang akan memandu Mochi bareng Karwani pada pagi hari ini. Selamat pagi Rara. Pagi, terima kasih untuk Arif ya di Studio 1 dan terima kasih untuk Anda pendengar Singosari FM mungkin sudah melihat di beberapa platform sosial media kami. Untuk hari ini kita Radio Singosari FM menyajikan sajian terbaiknya untuk hari Selasa ini ya di 5 Mei 2026 bersama dengan narasumber tentunya tidak asing lagi dari Bea Cukai dan juga dari pemerintah Kabupaten Brebes, ada dari Satpol PP dan juga bagian perekonomian yang akan hadir menjadi narasumber. Masih dengan tema yang sama seperti episode yang kemarin, yaitu sinergi Bea Cukai dan pemerintah Kabupaten Brebes dalam pemberantasan rokok ilegal. Ya, mungkin masyarakat Brebes ya, dan nggak mungkin aja sih sudah pasti tahu bahwa yang namanya peredaran rokok ilegal itu masih ya Pak ya menjadi persoalan yang serius begitu bisa dikatakan dari berbagai daerah, karena tidak hanya merugikan penerimaan negara namun juga kalau dia bisa menciptakan persaingan usaha begitu ya. Betul Mbak. Yang tidak sehat dan berisiko juga bagi konsumen. Tentunya tanpa pengawasan dan yang terkoordinasi, upaya penindakan kerap tidak optimal, karena itu sinergi antara Bea Cukai dan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Brebes menjadi langkah penting untuk memperkuat pengawasan sekaligus juga melindungi masyarakat. Maka hari ini kita bahas kembali. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi silakan untuk bisa melihat di live TikToknya Singosari FM Brebes atau juga bisa langsung di WhatsApp-nya. Kita punya nomor 0858 8024 9985 atau juga di line telepon di 0283671636. Baik, langsung saja kepada tiga narasumber yang sudah ada dan tidak lupa saya didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes, Bapak Warkop sapaan akrab ya. Terima kasih Pagi, Mbak Pak. Rara. Selamat pagi untuk semua. Pagi semangat ya Pak ya. Pagi-pagi Oke. luar biasa. Pagi-pagi luar biasa. Oke, luar biasa untuk kita berdialog interaktif ya dalam pemberantasan rokok ilegal ya. Baik, silakan dengan Bapak yang mana dulu, mungkin kemarin dari Bea Cukai. Tengah-tengah dulu nih ya. Tengah-tengah dulu. Kita tukar kursi biar Tukar kursi, tidak oke. dikira kita siarannya sama Mbak. Oke, siap, betul. Dan juga berimbang ini ya. Iya. Secara postur tubuh. Sesuai paling besar, oke. Halo, apa kabar Pak Bambang Surono? Baik, Mbak Nara, baik. Luar Selamat biasa. pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Bambang, menyapa dulu dengan pendengar Singosari FM Pak. Bapak bertugas sebagai apa? Bisa kembali untuk bisa menginformasikan kembali kepada masyarakat, khususnya juga pendengar Singosari FM. Monggo Pak. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Surono dari Satpol PP Jabatan Penyidik. Sementara di bidang penegakan dan ketertiban umum di Satpol PP. Oke, penegakan hukum. Ketertiban dan Oke, baik Pak, siap. Ya, kemudian silakan ini yang mana dulu nih, Pak Wahid kali ya. Ya siap. Baik. Siap. Pak Dokter Warkop, Pak Dokter Warkop ini saya harus ingat-ingat ini karena terkenalnya Pak Dokter Warkop. Ya, perkenalkan, saya Wahid Hasim yang kebetulan sebagai Kabag Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes, di mana fungsi dari salah satu fungsi yang keterkaitannya dengan DBHCAT ini sebagai sekretariatnya DBHCAT Mbak Rara. Mungkin sementara itu dulu Mbak Rara untuk perkenalan. Terima kasih untuk kembali memperkenalkan diri ya. Oke, baik. Sekarang langsung saja nih, karena kita berbicara tentang sinergi Bea Cukai ya dengan pemerintah Kabupaten Brebes. Sebenarnya ini ada suatu mekanisme yang bisa dikatakan bagaimana sih untuk mekanisme dari penyusunan rencana aksi bersama Bea Cukai Pemda untuk tiap tahunnya nih untuk bisa memberantas rokok ilegal. Ini dari mana dulu? Oh ya, mungkin dari Pak. Oke, mekanisme sebagai seperti apa ini?
alurnya? Apa langsung dari mana dulu mungkin tahap? Iya. Ya, yang perlu disampaikan di sini ketika ada penegak hukum di sana itu, kita kan ada namanya dana bangga cukai tembakau. Di dalam hal ini adalah Satpol PP selalu berkoordinasi dengan pihak bea cukai dalam pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Brebes. Demikian Mbak Laura. Oke. Untuk alur sendiri seperti apa Pak? Maksudnya apakah ada dari bea cukai dulu, apa Satpol PP melalui informasi masyarakat atau seperti apa? Biasanya kalau kita ketika di lapangan itu melalui beberapa tahapan yang baik Pak Wahid. Ketika di lapangan itu kita ada namanya pengumpulan informasi, pengumpulan informasi melalui titik-titik yang di Kabupaten Brebes. Kemudian kita beli salah satunya barang bukti yang di warung, kemudian diperjualbelikan di masyarakat itu. Ketika sudah ada pengumpulan informasi, ada barang bukti, kita beli. Nah, itu nanti kita koordinasikan dengan pihak bea cukai. Pihak bea cukai kemudian kita koordinasi titik-titik di mana kita berangkat bersama-sama melakukan obsgab atau obsar bersama pihak bea cukai. Salah satunya adalah yang perlu diketahui masyarakat di sana adalah ini kita operasi gabungan itu tidak terlepas dari koordinasi penegakan hukum, dalam ini Satpol PP dan pihak bea cukai. Tidak siapapun, itu kewenangannya dari pihak bea cukai. Kita pun hanya membeli, menduga, kemudian kewenangannya barang bukti dan tersangkanya adalah semua dilimpahkan kewenangannya pada pihak bea cukai, Pak. Oke, Kurang lebih baik. begitu, Pak. Siap. Lalu seperti apa sih Pak? Misalkan dari kemarin kan ada yang namanya operasi gabungan ke pasar ya Pak ya? Betul, betul. Ya, itu seperti apa Pak? Maksudnya apakah juga didampingi oleh bea cukai atau juga dengan aparat penegak hukum yang lainnya? Kalau operasi pasar itu biasanya dengan pihak bea cukai, Mbak. Pihak cukai kita koordinasi, tidak terlepas dari semua kewenangannya adalah dari pihak bea cukai. Kita hanya menduga, menemukan barang bukti, semua tindakan kewenangannya sampai dengan sanksinya adalah dari pihak bea cukai yang menentukan. Oke, tapi untuk alur arahan bisa disebut juga komando itu yang pada saat di lapangan itu dari mana Pak? Dari bea cukai atau dari Satpol PP sendiri? Lebih ke arahan komando? Itu semua arahnya dari bea cukai, Mbak. Oke. Kita tidak bisa melangkah sendiri, nggak boleh itu. Di undang-undang kita nggak boleh. Kita hanya bisa semua kewenangannya di bea cukai. Oke, termasuk kayak misalnya untuk penyitaan juga yang harus. Betul, Mbak. Sampai dengan penyitaan, kemudian barang bukti yang dibawa sampai dengan penegakan hukumnya semua di bea cukai. Oke. Kita tidak boleh begitu. Termasuk yang memimpin di lapangan juga dari bea cukai. Betul. Oke. Kita hanya bisa menemukan, menginformasikan bahwa titiknya di sini, kemudian kita masuk bersama-sama, bergerak bersama-sama. Baik. Kemudian untuk dari sinergi bea cukai antara PMK Brebes sendiri ada suatu perjanjian nggak Pak khusus gitu terkait dengan rokok ilegal? Apa mungkin dengan kita kan kebanyakan lebih banyak ke toko-toko kelontong ya Pak. Itu seperti apa penegakannya? Betul, untuk Mbak. kerjasama dari bea cukai dan juga PMK Brebes. Kalau biasanya ya tidak menutup kemungkinan bahwa yang di Brebes itu bukan hanya di toko-toko kelontong, tapi memang kita lagi menyisir yang besar-besar ini, ya kan, terutama salah-salah besar. Tapi kan kita tidak bisa menemukan begitu saja tanpa informan, kemudian tanpa pengembangan dari barang bukti yang kita tangkap itu bersama dengan bea cukai. Melalui itulah bea cukai menginformasikan ada beberapa titik yang misalnya yang tidak menutup kemungkinan bahwa bea cukai pun bekerja di Brebes gitu loh. Bukan hanya toko-toko kelontong tapi salah-salah yang besar. Kiriman-kiriman barang yang masuk ke Kabupaten Brebes itu perlu kita waspadai juga. Oke, baik. Ini karena
Pak Bambang Disuno lebih banyak ke Pak Bambang ya. Itu nggak apa-apa Mbak. Terus ada nggak sih Pak, baik ya mungkin bisa dari Bea Cukai sendiri atau juga dari pemerintah Kabupaten Brebes dalam bidang perekonomian, ini sebuah ada penetapan target nggak Pak dalam setiap tahunnya untuk penurunan rokok ilegal? Ada strateginya nggak gitu? Silakan. Kalau kemudian ada strategi, kita ya jelas ada strategi melalui dengan sosialisasi, kemudian pemberantasan cukai ilegal, pengetahuan ke masyarakat, edukasi ke masyarakat mengenai ciri-ciri rokok yang ilegal, bagaimana. Yang jelas kita sinergitas melalui penegak hukum dengan pemerintah daerah. Oke. Harus ada ya Pak, enggak misalnya kan kita lebih kebanyakan sekarang lebih kayak ke menuju generasi emas 2045 ini, ada nggak Pak menyisir misalnya ke kita mungkin sering melihat ya Pak, apalagi kalau misalnya habis tes gitu biasanya sih banyak anak-anak yang mungkin usianya masih tergolong anak-anak gitu ya, agak belum ke remaja gitu, mereka tuh suka tongkrongan kadang, apakah juga dari Satpol PP ada program untuk bisa go to school gitu Pak, apalagi di masa-masa pas sehabis mereka melakukan tes gitu semester dan sebagainya, itu biasanya tuh kalau udah jam kayak apa namanya classmating ya gitu kan. Betul, Mbak. Nah itu ada nggak Pak sekiranya seperti itu strategi untuk bisa penurunan melangkah kepada anak-anak yang muda di sekolah gitu Pak? Iya, program dari Ibu Kasatpol yang baru ini Ibu Sarida, beliau kan kemudian mantan Dikpora, ya. Ini diperintah langsung untuk menyisir sekolah-sekolah. Salah satunya adalah mereka kan biasanya di sekolah-sekolah itu lebih suka merokok, rokok yang murah. Kan? Nah itu Pak, betul. Ya, yang sesuai kantong ya kan. Betul. Mereka itu uang sakunya diberikan rokok yang murah tapi tidak buat beli jajan Pak, gitu loh. Kebanyakan mereka itu ya itu salah satunya pengembangan dari itu. Kemudian ya kita lihat saja mereka itu belinya di mana, gitu loh. Mereka beli di mana, warungnya siapa, itu kan menjadi bahan sebagai pengembangan kita di lapangan. Makanya diharapkan anak sekolah itu ya jangan merokok, kalau buat uang saku ya buat jajan. Jadi orang tua itu buat jajan di sekolah, jangan buat beli rokok. Kenyang lah untuk tumbuh kembangnya lah ya. Jangan lupa kalau misal boleh merokok tapi kalau sudah ada pendapatan sendiri gitu ya tidak salah, dan itu pun juga harus diatur gitu. Nah ini untuk bagian perekonomian seperti apa nih Pak untuk strategi dalam juga hal penurunan rokok ilegal, sepertinya ada strategi sendiri dari bagian perekonomian atau hal lain yang mungkin untuk bisa seperti kita kan lagi gencar-gencarnya kayak stunting dan juga kesehatan lainnya, banyak program-program kesehatan yang memang sangat digencarkan oleh Kepala Daerah Ibu Paramita Widya Kusuma dan juga pasangannya Bapak Purja. Oke Mbak Rara, jadi di perekonomian itu kan karena sebagai sekretariat, berarti kan kita harus mengalokasikan atau membagi-bagi alokasi DBHJAT yang dari pusat, dan kebetulan untuk tahun ini seperti yang saya sampaikan kemarin ya, bahwa tahun ini kita turun 50%. Nah, turun 50% DBHJAT-nya karena dari tahun 2025 kemarin kita dapat alokasi 15 miliar. Nah, tahun ini kita hanya dapat 7,8. Ya, 7,8. Dan itu kita distribusikan sesuai dengan regulasi yang ada. Dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 72 tahun 2024 yang hari ini sudah dicabut lagi dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22 tahun 2026. Tapi ini efektif berlaku April kemarin. Tapi sebenarnya nanti mungkin isinya seperti apa ini lebih mengarah ke penyesuaian dengan regulasi-regulasi yang terbaru. Jadi kalau alokasinya tetap Mbak. Jadi yang namanya dari alokasi 7,8 tadi itu ada 10% untuk apa? Untuk penegakan hukum. Ya, untuk penegakan hukum. Ya, 10% untuk penegakan hukum di mana itu ada sosialisasi dan ada pemberantasan BKC, ya, Pak Bambang ya. Siap. Nah, betul. Itu tentunya harapan dari perekonomian ya dengan dana yang segitu bagikan umpan lah ya. Kita umpannya teri tapi hasilnya tentunya kakap. Ya, jadi minimal pencegahan lah ya, minimal dilakukan oleh Satpol tadi dengan dana-dana yang walaupun ini terpangkas ya Pak Bambang. Siap, terpangkas separohnya termasuk
Pak Kadis nggih, nun sewu ini terpangkas juga ini yang dulu alokasinya besar sekarang sedikit, tapi kita semuanya semangatnya tetap tidak pernah terpangkas ya, jadi tetap full. Nah, kemudian alokasi yang besar di mana? Ada di bidang kesehatan karena ini amanat Ibu Bupati untuk lebih memfokuskan kepada bidang kesehatan. Karena kita tahu yang namanya rokok ilegal ya, itu tentunya efek yang utama dan pertama itu tentunya kesehatan gitu. Karena yang jelas kandungan-kandungan di dalamnya itu tidak terkontrol semuanya. Betul. Ya ada tarnya berapa, nikotinnya berapa itu kayaknya kalau toh ada mungkin asal-asal tulis saja itu. Memang namanya barang ilegal kok. Nah itu makanya alokasi untuk bidang kesehatan itu 59% ya hampir 60%. Ya, jadi dialokasikan ke situ karena efek tadi yang utama itu adalah di bidang kesehatan. Nah kemudian sisanya kemana? Yang alokasi yang terbesar kedua adalah untuk pembinaan industri, ya. Jadi untuk peningkatan keterampilan dan sebagian lagi juga untuk BLT, bantuan langsung tunai untuk para pekerja yang di bidang rokok ya, baik itu pekerja rokok atau petani tembakau atau petani cengkeh dan keluarganya. Jadi mungkin seperti itu, Mbak. Oke, baik. Nah, kita ke pihak Bea Cukai nih, Pak Afa. Ini kan tadi kayak misal operasi pasar pasti ada data dong Pak yang diterima dari Bea Cukai melalui sinergi dari pemerintah Kabupaten Brebes sendiri mengenai data mungkin data bagaimana izin usaha atau juga data perdagangan gitu Pak. Beberapa toko dan juga kelontong ini seperti apa sih Pak? Mungkin datanya seperti itu mungkin. Ya, terima kasih Mbak Rara. Pertama mungkin saya kenalan lagi Mbak Rara. Selamat pagi. Salam sehat buat Pak Kepala Dinas dan salam bahagia. Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih tadi Pak Surono dan Pak Dinas Perekonomian juga sudah menjelaskan panjang lebar kaitannya dengan ini. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit yang soal Pak Surono sampaikan soal kewenangan segala macam. Memang ketentuan cukai itu sudah dimulai sejak zaman Belanda, Mbak. Ya, sejarahnya memang ada. Ya, memang sejarahnya panjang itu. Jadi, ya itulah salah satu keunikan dari Bea Cukai sendiri yang punya kewenangan khusus menangani baik mulai sanksi. Kalau hampir semua pelanggaran cukai kan harus sanksinya pidana semua. Jadi kita sudah dengan undang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah kita sendiri dengan lahirnya Undang-Undang 11 Junto 39 itu otomatis menguatkan Bea Cukai dari segi penegakan hukum. Ya, termasuk juga tadi betul Pak Surono sampaikan tadi, fungsi teman-teman di Satpol itu kan mengumpulkan informasi, mungkin informan segala macam, mereka itu ya terus terang membantu kami dari sisi proses, karena kalau Bea Cukai sendiri ya artinya bekerja tanpa dukungan instansi terkait. Nah, makanya nanti nyambung soal lahirnya DPHC itu tuh. Makanya Kakum itu mendapatkan ini juga porsi dari sisi dana bagi hasil cukai itu sendiri. Walaupun terus terang masih sangat kecil ya Pak Surono ya. Betul Pak. Dibanding dengan porsi-porsi di yang lainnya, baik kesehatan maupun ini industri. Soal yang tadi, soal data yang Mbak Rara tanyakan tadi yang sebetulnya usaha cukai, usaha rokok kita itu kan kalau yang sudah terdaftar pasti kita bahkan sampai kita itu punya ada namanya monitoring mesin-mesin rokok yang ada yang beredar yang itu terdaftar semua. Jadi kalau misalnya pabrik rokok yang punya mesin segala macam itu dia semua mesin terdaftar. Jadi kalau misalnya kita lakukan monef ternyata ada tambahan mesin atau apa udah pasti itu berarti patut ini karena itu pasti akan bisa naikkan dia golongan dia karena jumlah kapasitas produksinya akan bertambah. Nah misalnya nih dia dengan punya mesin kapasitas 1 tahun dia bisa capai mesin itu misalnya
satu mesin misalnya 1 juta, dia punya 10 mesin 10 juta, berarti tahu-tahu begitu nambah mesin ataupun nambah karyawan, kan sebetulnya kalau kita itu karyawan kita ini yang tenaga linting itu kan juga karyawan. Begitu karyawan sudah jumlahnya sangat banyak, otomatis jumlah hasil produksinya akan bertambah sehingga akan menaikkan juga golongan. Karena ketentuan kita kan untuk menentukan golongan itu berdasarkan jumlah hasil produksinya. Iya, jadi kalau di kita memang terus terang kalau untuk Brebes khususnya kalau tidak salah itu yang golongan 1 itu kan karena induknya besar tuh yang punya gudang garam ya. Nah, kita ada golongan 3 juga, itu golongan kecil. Jadi kalau secara data pengusaha rokok yang ada khususnya Brebes itu ya sebetulnya kalau di kita sudah terdata. Kecuali tadi tahu-tahu teman-teman dari Pak Surono itu tahu-tahu ada rumah atau apa yang membuat rokok tanpa itu harus paling tidak nanti kerjasama dengan Bea Cukai. Kalau bisa kita arahkan untuk menjadi legal, ya kita coba bantu untuk mengarahkan legalnya. Oke, dengan persyaratan. Ya, mungkin itu dulu Mbak Rara. Oke, baik. Ya, nanti kita akan kembali lanjutkan dan juga kita akan merespon beberapa mungkin yang sudah masuk di live TikToknya Singosari FM Brebes ya. Tetap bersama kami di 103.9 Singosari FM. Yang ingin juga lewat telepon bisa di 0283 67136 atau di SMS WhatsApp di 0858 824 9982. Tetap bersama kami di 103.9 Singosari FM Brebes. 103.9 Kayong serius temen Bu, lagi nyateti apa sih? Biasa Pak, kebutuhan dapur wis mulai entek. Kecap, bumbu-bumbuan, beras, minyak, sabun. Oh, yo Bu, tak ater. Sekalian Bapak pengen golek pakaian gua apa? Terus Lina jarin nyaluk toko kena buku tulis. Si Pak, cukup sekali anter maring toko Nirmala. Kebutuhan sing digolek dewek wis ana kabeh nang kono. Berbelanja kan pengennya golek panganan Bu. Kalem, kok Bapak maring restorasi nih, Ibu pan tuku emas. Ya nang toko Nirmala Bu. Ya iyalah. Idilah. Wah, lengkap ya. Lah gue pan golek gerabah, elektronik juga ana. Malah saiki tokone wis tambah luas lho Pak. Oh, wis Bu, aja kesuwen. Seki maring toko Nirmala. Mau belanja? Nyari yang lengkap dan nyaman? Ya, di toko Nirmala. Toko Nirmala menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari sembako, gerabah, elektronik, produk kecantikan, berbagai jenis perhiasan, pakaian, perlengkapan sekolah, dan bisa santai setelah belanja sambil menikmati menu makanan di restorasi toko Nirmala. Kang Asep, kayong lagi borong. Kawan Rud. Iya piye, nganter bojo belanja. Lah kon borong apa? Antar bojo tuku emas. Soale nang toko Nirmala masih apik-apik. Toko Nirmala, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 14, atau depan Pasar Induk Brebes. Toko Nirmala, rumah belanja, kebutuhan keluarga. Anda mengalami batuk bercampur darah, batuk lebih dari 2 minggu atau lebih, demam hilang timbul, mudah lelah, keringat malam tanpa aktivitas, dan berat badan turun tanpa sebab. Itu adalah tanda gejala TBC atau tuberkulosis, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini bisa disembuhkan. Periksakanlah diri Anda ke Klinik Pengobatan Paru dan Kusta, Kabupaten Brebes, di Jalan Sultan Agung, nomor 73 Brebes. Telepon 0283 617 6418. Melayani pengobatan paru dan kusta hari Senin sampai dengan Kamis pukul 8 sampai dengan 12 siang, hari Jumat pukul 8 sampai dengan 10, dan hari Sabtu dan Minggu libur. Cegahlah penularan TBC dengan imunisasi BCG saat bayi, tutup mulut saat batuk, pisahkan barang-barang yang digunakan penderita, dan makanan harus tinggi karbohidrat dan protein. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Klinik Pengobatan Paru dan Kusta, Kabupaten Brebes. Salam tos, temukan, obati sampai sembuh. Waduh, sumringan nemen sih Pak. Pan maringan di sampean. Pan plesir Pak. Ibu melu. Siapa sih pan plesir Bu?
Wong bapak pan maring PT BPR BKK Jateng cabang Brebes. Pamaring di Pak? PT BPR BKK Jateng cabang Brebes. Iya Bu, pan kredit nggo nambahi modal usahane dewek. Ya sisan karo nabung nggo bocah sekolah kuwe Bu. Lah bisa kredit karo nabung go bocah sekolah ya Pak ya? Salah Bu. Produk-produk nang PT BPR BKK Jateng kan komplit. Produk simpanan anak, kredit ya anak, bayar-bayar tagihan ya anak kabeh. Wah, praktis lan gampang nemen ya Pak. BPR BKK Jateng melayani kredit KMB, kredit umum, KUB, kredit sinden, kredit joglo, kredit PKK Koperasi, kredit PKK Bumdes, kredit kolektif karyawan, kredit PKK Bahari dan kredit PKK Argo. Juga melayani Tamades, tabungan siswa, TAWA, tanpa biaya administrasi untuk pelajar, dan juga deposito, simpanan dijamin LPR. Jangan lupa juga download aplikasi Kris, layanan keuangan digital yang memudahkan berbagai macam pembayaran tagihan Anda. Transfer bank, PLN, PDAM, Telkom, dan IndiHome, BPJS, TV kabel, tiket pesawat dan kereta api, pulsa dan kuota, pajak kendaraan, pajak daerah dan asuransi. Datang langsung ke kantor kas terdekat tempat Anda. Losari, Tanjung, Jatibarang, Wanasari, Salem, Tonjong, Ketanggungan, Kersana, Paguyangan, Larangan, Bantar Kawung, dan Songgo. PT BPR BKK Jateng Cabang Brebes berseroda milik pemerintah provinsi dan kabupaten, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman 149 Brebes, depan Stasiun Brebes. BPR BKK Jateng membangun daerah, memahami budaya lokal. Mantep keh Jim, barang-barang impore nyong. Bisa-bisa usahane nyong tambah maju keh. Ente wis ngerti durung, Mas? Soal apa Jim? Apa? Soal ketentuan lan aturan biaya dan cukai sing Kementerian Keuangan, Mas. Si hubungannya apa karo kirimane barang-barang impore nyong? Lah kue dirongokna keh, Mas. Ya, ketentuan dan aturan terbaru dari Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia mulai tanggal 10 Oktober 2018 bagi Anda yang kerap mendapat kiriman barang impor tentang ketentuan barang dari luar negeri dikirim ke dalam negeri, diterima pengusaha jasa pengiriman, dilakukan penukaran dari sarana pengangkut dan dipindah ke gudang. Barang dibuka oleh jasa pengiriman. Selanjutnya, barang diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai, disaksikan kurir dengan dokumen yang dibutuhkan seperti invoice atau bukti bayar dan NPWP. Aturan terbaru, semula batasan bea masuk barang kiriman senilai $100, sekarang senilai $75 per orang per hari. Jika semua proses dan kewajiban sudah dipenuhi, maka kurir akan segera mengantarkan barang ke pemilik. Untuk progres dan cek tracking impor barang kiriman, buka saja di www.beacukai.go.id/barang kiriman atau download aplikasi Cesa Mobile. Informasi lebih lanjut hubungi 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Tegal dan Singosari FM Brebes. Yuk, bojone nyong Kak, saben dina watuk-watuk bae. Wes kayak kue, rokoke ora gelem mandek. His, bojone sampean rokoke apa? Ya mbuh, wong jarine regane murah. Hati-hati yuk, aja sembarangan rokok. Wong rokok beng rusak kesehatan, apa maning rokok sembarangan. Yen tuku rokok, sing bercukai, sing legal. Hati-hati lo yuk, karo kesehatane. Ya wis, engko aku ngomong karo bojo. Berhati-hatilah dengan membeli atau menggunakan rokok ilegal dan tidak bercukai. Beresiko terhadap gangguan kesehatan baik diri sendiri, lingkungan, dan masyarakat. Karena rokok ilegal, rokok polosan, tidak bercukai atau bercukai palsu tidak dapat dipertanggungjawabkan kandungan nikotin dan tar sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Dengan membeli atau menggunakan rokok legal bercukai adalah wujud partisipasi dalam pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.
Saatnya kita bersama mengawasi peredaran rokok ilegal, tidak bercukai atau bercukai palsu. Pesan ini disampaikan dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Mari bersama gempur peredaran rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes. Ayo menabung dan simpanlah uang Anda Di PT BPR Bank Brebes Perseroda. Kami menawarkan pilihan jenis tabungan sesuai kebutuhan Anda. Tabungan Citra diperuntukkan untuk penabung perorangan atau badan usaha atau yayasan. Cukup Rp50.000. Anda berhak menjadi nasabah tabungan Citra dengan suku bunga jelas, aman, pengambilan bisa setiap saat, dan khusus pedagang kecil disediakan fasilitas tabungan kaleng. Deposito Citra berlaku untuk perorangan, yayasan, atau perusahaan. Simpanan minimal Rp1 juta dengan keuntungan deposito lebih besar dari bank umum. Deposito bisa dijadikan agunan kredit, jaminan uang aman, tabungan simpel khusus untuk pelajar hanya dengan setoran pertama Rp5.000, bebas biaya administrasi bulanan dan biaya ganti buku tabungan. Tabunganku hanya dengan setoran pertama Rp10.000 dan bebas biaya administrasi. Dan bagi Anda yang ingin punya simpanan masa depan, kami menyediakan tabungan Simade. Hubungi segera PT BPR Bank Brebes Perseroda. Kantor Kas Ketanggungan, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 109, Ketanggungan. Kantor Kas Bumiayu, Jalan Pangeran Diponegoro, RT 03 RW 04, Duku Turi, Bumiayu, Brebes. Kantor Kas Banjaratma, Komplek Kios Pasar Banjaratma. Kantor Kas Jatibarang, Jalan Raya Janegara Jatibarang. Kantor Kas Bulakamba, Komplek Pasar Bulakamba. Kantor Kas Tonjong, Jalan Raya Tonjong, Brebes. Dan kantor pusat, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 149 Brebes. PT BPR Bank Brebes Perseroda, bersama membangun daerah. Waduh, sumringan nemen sih Pak. Pan maringan di sampean. Pan plesir Pak. Ibu melu. Siapa sih pan plesir, Bu? Wong bapak pan maring PT BPR BKK Jateng Cabang Brebes. Pamaring di Pak. PT BPR BKK Jateng Cabang Brebes. Iya Bu, pan kredit nggo nambahi modal usahane dewek. Ya sisan karo nabung nggo bocah sekolah kuwe Bu. Lah bisa kredit karo nabung nggo bocah sekolah ya Pak ya? Bisa lah Bu. Produk-produk nang PT BPR BKK Jateng kan komplit. Produk simpanan anak, kredit ya anak, bayar-bayar tagihan ya anak kabeh. Wah, praktis lan gampang nemen ya Pak. BPR BKK Jateng melayani kredit KMB, kredit umum, KUB, kredit sinden, kredit joglo, kredit PKK Koperasi, kredit PKK Bumdes, kredit kolektif karyawan, kredit PKK Bahari dan kredit PKK Argo. Juga melayani Tamades, tabungan siswa, tawa, tanpa biaya administrasi untuk pelajar, dan juga deposito. Simpanan dijamin LPS. Jangan lupa juga download aplikasi Kris, layanan keuangan digital yang memudahkan berbagai macam pembayaran tagihan Anda. Transfer bank, PLN, PDAM, Telkom, dan IndiHome, BPJS, TV kabel, tiket pesawat dan kereta api, pulsa dan kuota, pajak kendaraan, pajak daerah dan asuransi. Datang langsung ke kantor kas terdekat tempat Anda. Losari, Tanjung, Jatibarang, Wanasari, Salem, Tonjong, Ketanggungan, Kersana, Paguyangan, Larangan, Bantar Kawung, dan Songgo. PT BPR BKK Jateng Cabang Brebes Perseroda, milik pemerintah provinsi dan kabupaten, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman 149 Brebes, depan Stasiun Brebes. BPR BKK Jateng, membangun daerah, memahami budaya lokal. Barang impor nyong, bisa-bisa usaha nyong tambah maju kek. Ente wis ngerti durung, Mas? Soal apa, Cip? Apa? Soal ketentuan lan aturan biaya dan cukai sing Kementerian Keuangan, Mas. Hubungannya apa karo kirimane barang-barang impor nyong? Lah kue dirongokna keh, Mas.
Ya, ketentuan dan aturan terbaru dari Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia mulai tanggal 10 Oktober 2018 bagi Anda yang kerap mendapat kiriman barang impor tentang ketentuan barang dari luar negeri dikirim ke dalam negeri, diterima pengusaha jasa pengiriman, dilakukan penukaran dari sarana pengangkut dan dipindah ke gudang. Barang dibuka oleh jasa pengiriman. Selanjutnya, barang diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai, disaksikan kurir dengan dokumen yang dibutuhkan seperti invoice atau bukti bayar dan NPWP. Aturan terbaru, semula batasan bea masuk barang kiriman senilai $100 sekarang senilai $75 per orang per hari. Jika semua proses dan kewajiban sudah dipenuhi, maka kurir akan segera mengantarkan barang ke pemilik. Untuk progres dan cek tracking impor barang kiriman, buka saja di www.beacukai.go.id/barang kiriman atau download aplikasi CESA Mobile. Informasi lebih lanjut hubungi 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor Bea Cukai Tegal dan Singosari FM Brebes. Yuk, bojone nyong kak, saben dina watuk-watuk bae. Wes kayak kue, rokoke ora gelem mandek. His, bojone sampean rokoke apa? Yambuh, wong jarine regane murah. Hati-hati yuk, aja sembarangan ngerokok. Wong rokok beng rusak kesehatan, apa maning rokok sembarangan. Yen tuku rokok, sing bercukai, sing legal. Hati-hati lo yuk, karo kesehatane. Ya wis, engko aku ngomong karo bojo. Berhati-hatilah dengan membeli atau menggunakan rokok ilegal dan tidak bercukai. Beresiko terhadap gangguan kesehatan baik diri sendiri, lingkungan, dan masyarakat. Karena rokok ilegal, rokok polosan, tidak bercukai atau bercukai palsu tidak dapat dipertanggungjawabkan kandungan nikotin dan tar sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Dengan membeli atau menggunakan rokok legal bercukai adalah wujud partisipasi dalam pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Saatnya kita bersama mengawasi peredaran rokok ilegal, tidak bercukai atau bercukai palsu. Pesan ini disampaikan dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Mari bersama gempur peredaran rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes. 103.9 Baik, tetap masih bersama kami tentunya dengan Bea Cukai dan juga dari pemerintah Kabupaten Brebes, ada dari Satpol PP dan juga bagian perekonomian, ada Bapak Bambang Sero dari Satpol PP, Pak Afla dari Bea Cukai dan juga bagian perekonomian, ada Pak Wahid ya. Siap, kembali kita membahas kembali mengenai sinergi Bea Cukai dan pemerintah Kabupaten Brebes dalam pemberantasan rokok ilegal. Baik Pak, kita akan berbicara mengenai seperti apa sih Pak mungkin ada secara data dalam hal pemberantasan rokok ilegal. Ini dilakukan setiap berapa tahun nih? Apa menggunakan triwulan atau semester atau 1 tahun sekali nih Pak? Mungkin. Dan mungkin secara data juga mungkin ada bisa disampaikan. Baik Mbak Nara, yang perlu disampaikan di sini ada beberapa jumlah hasil tangkapan operasi gabungan rokok ilegal bersama Bea Cukai di triwulan pertama di tahun 2026 ya, kurang lebih 7.262 bungkus. Itu setara dengan 145.240 batang. Iya. Ya, ini semua ini hasil tangkapan kita untuk tahun ini triwulan pertama. Barang buktinya kita sama tersangkanya juga itu dibawa ke pihak Bea Cukai untuk dimintai keterangan dan hasilnya adalah sebagai pengembangan atau tindak lanjut antara Satpol PP dan pihak Bea Cukai. Oke, baik. Ya, kita respon yang sudah bergabung dan bertanya di live TikToknya Singosari FM Brebes. Ada Hanin Dianingsi
Ini ada kiat-kiat apa nih yang dimiliki oleh Bea Cukai dan juga pemerintah Kabupaten Brebes agar peredaran rokok ilegal tertangani? Mungkin cepat ditindak ya. Mungkin juga saya menebakkan seperti apa alur pengaduan atau mekanisme tahapan agar pengaduan dari masyarakat juga bisa segera ditindak. Mungkin juga seperti itu. Silakan. Iya, terima kasih Mbak Hanin ya. Ya, terus terang kalau di Bea Cukai itu kami punya saluran informasi yang bisa digunakan untuk menginformasikan apabila ada kejadian atau ada peredaran atau pedagang maupun ini. Terutama kalau di kami ada di kalau yang untuk Tegal sendiri, sorry hanya berapa nih? 08 berapa Pak? 0811 2888 521. Nah, ini informasi yang ada di WA kami. Kalau untuk yang bagian penegakan itu ada sendiri Pak? Ada. Jadi kebetulan gini Mbak, ada beberapa yang sering menginformasikan kita juga, tapi lebih sering di nomor yang tadi Mbak. Jadi kemarin kami malah dapat informasi satu daerah punya ini. Ini dan insya Allah untuk nomor ini 24 jam akan kita respon untuk ini. Wow, 24 jam ya. Karena tidak pernah kita matikan nomor. Jadi berarti nggak tidur ya Pak? Ya. Ini bagian mana nih Pak? Kan banyak bagian ini bidang intelijensi. Kami ada di bagian di informasi Mbak. Oh, informasi. Jadi saluran informasi yang bisa di saluran khusus. Info. Jangan khawatir, pasti kami jawab dan tapi kalau lagi tidur pasti ya segera kita bangun tidur pasti kita respon lah ya. Dan itu informasi pasti akan sampai ke teman-teman unit nanti yang akan kerjasama dengan teman-teman Satpol PP. Kami di unit ada namanya unit pencegahan itu Mbak Rara. Kalau unit saya khusus mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk tidak membeli rokok ilegal atau tidak memasarkan, tidak menjual, tidak memproduksi. Nah, ini tadi seperti Pak Surono sudah menginformasikan hasil tegahan atau tangkapan di Brebes kan baru sekitar berapa? 7.000 batang ya? 7.000 batang. 7.000 bungkus Pak. 7.000 bungkus. Kalau di kami untuk sampai dengan akhir April kemarin itu kita sudah 4 juta batang lebih. Hasil dia tentunya termasuk dengan data yang disampaikan oleh Pak Surono tadi. Ya, salah satunya itu dari 4 juta sekian batang itu yang ada di tangkapan yang di Bea Cukai itu, karena kita ada 7 wilayah, jadi ya kita kerjasama salah satu dengan Brebes ini ya angkanya memang mudah-mudahan tidak bertambah Pak Rono ya. Jangan sampai tambah lagi. Bukan berarti tidak ada lagi yang mengedarkan, tapi mudah-mudahan memang sudah tidak ada lagi dengan gencarnya teman-teman Satpol PP kerjasama sinergi dengan Bea Cukai. Nah artinya masyarakat juga akhirnya sudah nyerah lah ya, kapok gitu ya, nggak mau jualan atau nggak mau mengedarkan rokok ilegal lagi Mbak ya, gitu Mbak Rara. Jadi bisa kalau begitu saya tipe pertanyaan untuk bagaimana sistem monitoringnya nih Pak, bahwa masyarakat itu ada dampak dari operasi ini yang dikatakan tadi ada triwulan ya, setiap triwulan itu. Itu sistem monitoringnya itu seperti apa agar masyarakat mungkin ada dampak dari operasi atau penangkapan pemberantasan rokok ilegal setiap yang dilakukan setiap triwulan itu? Ya diharapkan masyarakat itu setelah kemudian ketangkap, kemudian barang bukti yang dibawa untuk tidak berjualan kembali, karena setiap kita observe dengan pihak Bea Cukai itu pasti kita tinggalkan stiker bahwa tempat ini sudah pernah kita operasi, mudah-mudahan jangan sampai kemudian terulang kembali, jualan kembali. Itu yang diharapkan itu. Kemudian apapun
yang kita temukan di lapangan sampaikan ke kami. Sampaikan ke kami, kemudian hindari hindari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di lapangan. Ketika ada beberapa orang atau oknum yang di lapangan itu mengatasnamakan satpol, kemudian sama bea cukai, kan biasanya kita itu di lapangan. Adakah oknum yang seperti itu, Pak? Iya, ya diharapkan tidak begitu. Makanya disampaikan ke masyarakat bahwa ada beberapa oknum yang minta-minta dan sebagainya, sampaikan aja ke kami. Karena kami itu bentuknya adalah operasi gabungan. Ketika kita barang bukti dibawa, sama tersangkanya adalah bentuknya adalah berita acara. Atau yang mengatasnamakan dari pihak bea cukai atau yang mengatasnamakan dari Satpol PP. Itu semua tidak benar. Makanya ketika kita obsgap pasti ada surat tugasnya. Ada surat tugasnya, Pak. Ada surat tugasnya, ada sprintnya, resmi ya. Ada, iya. Semua barang kita bawa pun dari pihak cukai pasti meninggalkan berita acara. Jumlahnya berapa kita hitung sama beberapa tim. Kemudian semua barang itu dibawa sama tersangkanya untuk guna pengembangan lebih lanjut. Demikian, Mbak Rara. Baik, yang tadi disampaikan Pak Aflah terkait juga tentang sama Pak Bambang Surono terkait dengan yang namanya pemberantasan rokok ilegal. Kalau misal terjadi satu kenaikan gitu ya dari hasil tangkapan itu, kira-kira yang pihak siapa sih Pak yang lebih bakal dievaluasi, dari pihak bea cukainya atau dari pemerintah kabupaten? Dalam ini mungkin pemerintah Kabupaten Brebesnya nih, silakan. Mungkin Pak Wahid juga boleh berdoakan secara dari bidang perekonomian. Begini Mbak Rara, barangkali soal kenaikan jumlah hasil tangkapan itu kan berarti menunjukkan semakin banyaknya rokok ilegal yang beredar. Tapi juga dengan semakin menurunnya jumlah tangkapan juga belum tentu. Ini banyak faktor yang harus kita ini kan. Pak. Sebetulnya edukasi yang kita harapkan kan sebetulnya tujuannya adalah kalau bisa kalau habis kayaknya sih tidak agak susah ya. Yang paling tidak itu ya terus terang pemerintah pasti punya target berapa sih maksimal yang beredar rokok-rokok yang artinya secara tidak sebetulnya harusnya kan zero. Secara ini mestinya semua rokok itu kan harusnya dipungut cukainya. Nah, harapan pemerintah kan kesana itu kan namanya ya kita itu harus juga melihat kondisi masyarakat kita masih banyak yang tadi kadang merasa beli rokok yang legal itu rasanya mahal banget gitu dengan kenaikan cukai yang hampir setiap tahun tuh ada kenaikan kan menimbulkan otomatis harga naik, inflasi lah akhirnya kan. Betul. Nah, akhirnya mereka kan untuk sisa membeli rokok itu daripada dia beli rokok kan yang legal mahal dengan beli yang ilegal lebih murah, sisanya bisa buat beli beras. Nah, sebetulnya bukan ke sana arah ajakan kita kan untuk ini. Ya harapannya nanti kalau ke depan sih seperti saya sebagai perokok pun harapannya pemerintah itu ya dalam menetapkan tarif cukai atau apa itu kan memang sudah secara makronya sudah dihitung oleh pemerintah itu kebutuhan negara berapa sih. Nah, terus terang dari rokok itulah pemerintah itu betul-betul memanfaatkan cukai rokok itu untuk pembangunan di negara ini. Nah, kalau kita lihat di target hampir setiap tahun kan pasti dinaikkan, terutama cukai itu pasti hampir kalau tidak salah seingat saya itu baru tahun berapa sekali aja itu tidak naik. Tapi hampir setiap tahun kita punya target penerimaan cukai itu naik. Nah, untuk menambah penerimaan tentunya bisa ditempuh tadi menambah perkembangan industri. Makanya tadi bagi hasil kan ada untuk pendidikan kesehatan maupun dari ini. Nah, itu yang artinya buat pelatihan masyarakat yang tujuannya kan juga untuk menambah produksi rokok dan tentunya yang legal. Otomatis dengan jumlah rokok-rokok legal bertambah, ilegal berkurang, otomatis penerimaan cukai akan menjadi
bertambah dan sesuai dengan target yang sudah pemerintah inginkan untuk guna mengisi kantong-kantong buat membiayai pembangunan di negeri kita ini, Mbak. Oke, butuh pendapatan lah Pak ya, penerimaan negara. Oke, ini kan sekarang kita secara luas wilayah Brebes itu luas ya secara geografi dan memiliki beberapa ratus desa dengan 5 kelurahan gitu. Terkait dengan misalnya ada MOU dengan misalnya dengan desa gitu, dengan kepala desa gitu untuk bisa melakukan jemput bola, kan biasanya lebih banyak tuh yang kayak warung-warung itu lebih banyak di daerah desa gitu. Apakah ada Pak dari Satpol PP sendiri untuk bisa melakukan jemput bola atau juga sosialisasi ke desa gitu ya, melalui kepala desa dan lain sebagainya? Ya, Mbak Rara, yang perlu disampaikan di sini adalah kita itu sebenarnya membuka jaringan melalui media sosial dan informasi dari masyarakat, termasuk dari kepala desa dan perangkat-perangkatnya, termasuk warganya juga. Sampaikan saja nggak apa-apa. Maksudnya kita itu ya sebagai masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya, bukan hanya dari penegakan hukum, tapi kita sebagai masyarakat juga untuk memberantas rokok ilegal. Salah satunya adalah di kontak person, sampaikan aja ya di nomor 0851 6587 0953. Ulangi, kontak person Satpol PP 0851 6587 0953. Ya, itu sampaikan aja semua apa barangkali menemukan atau melihat atau mendengar. Sampaikan aja ke kami, nanti kita langsung tindak lanjuti. Oke, baik. Nah, dari Bea Cukai atau juga dari pemerintah Kabupaten Brebes, apakah ada yang namanya sedikit apresiasi atau penghargaan untuk suatu daerah gitu yang ada di Brebes sendiri gitu yang memang ada penurunan nih setiap tahunnya dalam pemberantasan rokok ilegal? Ada Pak? Iya Mbak Rara, kalau untuk secara ribut ya bisa dikatakan. Belum sampai sekarang kami terus terang secara ini kan nanti berdasarkan hasil pantauan yang peredaran itu. Seperti Brebes sendiri tadi Pak Surono sampaikan masih cukup kecil dan saya yakin itu bukan produk di Brebes ya. Dan seperti yang di Tegal pun data-data hasil tangkapan kita juga hampir semuanya kan produk luar daerah wilayah pengawasan Brebes Tegal. Jadi kami mengapresiasi buat teman-teman Satpol PP khususnya yang sudah tidak bosan-bosannya atau apa ya, secara bersinambungan dengan apa teman-teman baik aparat desa yang lain itu untuk tadi, saya yakin teman-teman di Satpol itu sudah berapa tahun ya kegiatan pemberantasan rokok ilegal itu sudah pasti tidak perlu diajarin lagi Mbak Rara. Mereka ini sudah sangat-sangat ini firm lah dalam melakukan kegiatan pemberantasan rokok ilegal. Jadi hampir seluruh kabupaten itu kalau untuk wilayah Tegal sendiri dari 7 daerah memang saya rasakan memang baru dua kabupaten yang intens nih. Saya 2 bulan aja sudah 2 kali tayang di sini Pak. Yes. Saya baru sebulan lebih tugas sih. Jadi kalau saya belum ke Batang, sama ke Kabupaten Pekalongan belum. Yang sudah Pemkot, Kota Tegal, Kabupaten Tegal sudah. Brebes malah sudah 2 kali. Jadi saya sangat mengapresiasi buat teman-teman di ini dalam menggalakkan ini informasi ini Pak. Jadi peran dinas mereka. Saya dan memang Kota Tegal juga sudah 2 kali, cuman kan sekali saya baru siaran radionya baru sekali. Nah, cuman kalau Brebes nih nggak sampai 2 bulan sudah undangan. Saya terima kasih sekali Pak. Jadi mudah-mudahan informasi yang nanti kalau ada update informasi yang baru untuk saat ini memang ya kegiatan pemberantasan rokok ilegal itu ya karena tidak ya sudah memang seperti itu.
Tapi kan kita tidak bosan menyampaikan ke masyarakat supaya ya kalau ya sebulan sekali sudah cukup lah untuk mengingatkan. Kalau tiap minggu mungkin kan bosan ya. Tapi paling tidak mengajak buat masyarakat untuk ini. Dan ini sangat efektif untuk saya rasa karena kalau kita memberikan Langsung. itu ke audiens itu paling jumlahnya 50. Ya, jadi saya pikir mudah-mudahan kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di Pemda Brebes itu juga ya saya lebih nyaman seperti ini sebetulnya. Jadi ya appreciate buat teman-teman khususnya di Kominfo dan apa ya jabatannya kalau di Brebes apa Mbak? Dinas Kominfo dan Dinas Komunikasi dan Statistik. Statistik. Iya. Saya Di sudah Kominfotik. lama nggak mengikuti perkembangan di struktur di Pemda. Jadi mungkin itu Mbak dari kami. Jadi terima kasih sekali lagi. Ya apresiasinya ya mungkin ya itu tadi dengan intensnya kegiatan seperti ini saya sangat mengapresiasi lah. Oke, baik. Ya Pak, ini kan karena sudah berjajar nih, kita masih dan kita ada di perannya Dinkominfotik ya, melalui Radio Singosari FM mensosialisasikan mengenai bagaimana untuk bisa mengedukasi masyarakat ya tentang bagaimana bahayanya peredaran rokok ilegal dan memang harus ada satu kegiatan gempur rokok ilegal. Ini boleh Pak, ini diinformasikan baik dari Pak Afa sendiri, dari Bea Cukai maupun juga Pak Bambang Surono yang terkait juga penindakan ya dalam penangkapan pemberantasan rokok ilegal. Ini beberapa ciri-ciri mungkin bisa disampaikan rokok-rokok. Ini sedikit sampel aja sebetulnya. Contoh, sebetulnya ya. banyak sekali. Dari berbagai ciri-ciri tangkapan. Saya sebetulnya pengen kemarin mau mengambil ini ilegal Pak? Ini legal Pak. Legal. Ilegal ini. Yang satu polos, ada yang dia itu saltuk namanya, salah personalisasi sama salah peruntukan. Ada yang tapi ini kayaknya nggak ada rokok pita bekas. Tapi sebetulnya kalau yang namanya hampir mirip kayak rokok betul. ilegal. Jadi kalau kemasannya bagus ya. Betul Pak. Jadi pemalsu yang legal. Betul. Pemalsu rokok kita itu sudah canggih-canggih Pak. Ini legal apa legal? Sama itu polos itu ya. Oh, polos ya. Iya. Jadi hampir pemalsu rokok kita itu kalau kita lihat itu mereknya mirip-mirip Pak. Ini GA itu kayak LA kan? GA. Iya. Terus ada apa itu? Pak ini yang perokok ini dari rasa sama nggak Pak? Kalau secara rasa pasti beda Pak. Beda ya? Pasti beda. Saya kemarin dapat cerita nih Pak. Lebih berkualitas yang legal ya? Ini dapat cerita dari teman. Dikasihlah rokok polos sama temennya Pak. Dia nggak tahu kalau saya bea cukai kali Pak ya. Oke. Baru begitu itu baru cerita dia. Ternyata di rokok langsung batuk Pak. Iya betul. Karena tadi kadarnya yang mungkin tidak di. Jadi kalau di kemasannya kan sebetulnya kalau rokok-rokok kita kan sudah tertera tuh tarnya berapa, segala itu udah dikontrol oleh teman-teman di industrian Mbak. Nah tapi kalau rokok-rokok ilegal ini ya sudah yang pasti tidak ada pengontrolan dari instansi yang berwenang lah ya. Artinya dengan seenaknya betul Pak. Jadi kalau ini ada salah satu yang lihat yang ujung Mbak. Ini cara nempelin pitanya juga sudah tidak sesuai. Nah ini contoh. Ini kan kalau aturan rokok kalau pita-pita begini tuh betul-betul. Jadi banyak kegiatan teman-teman pelaku usaha yang ingin cepat dapat untung banyak. Tapi sebetulnya begitu ketangkep pasti buntung Mbak. Iya Pak Rono ya. Betul. Pengen untung tahu-tahu buntung Mbak. Jadi ya ini salah satu contoh-contoh. Ini masih sedikit kalau untuk ini. Karena peredaran rokok-rokok ilegal kita itu berbagai macam merek, berbagai macam tipe itu banyak. Saya kemarin yang tangkapan terakhir itu diambil dari teman-teman dari unit pengawasan itu dari tempat penitipan jasa kiriman Mbak. Justip. Betul. Bukan just tip, tapi itu ekspedisi.
Oke. Ya, jadi mereka di-drop oleh dan itu sudah itu tujuan alamatnya kemana. Nah kalau kita akan mengejar ke siapa penerimanya kan butuh effort besar. Tahu-tahu kadang-kadang kan ada yang ke Cirebon, ada yang kemana. Begitu kita kontrol delivery ke sana, tahu-tahu akhirnya teman-teman dari unit pengawasan termasuk dengan teman-teman Satpol PP pasti langsung ngambil di itu pengamanan dulu lah untuk supaya paling tidak rokok ilegal itu tidak beredar. Nah, seperti itu mungkin arahnya. Oke, jadi dari ditanya juga polos, kemudian dari segi harga juga murah tentunya ya. Ya, kalau yang harga ini, kalau yang Salson Salto kan biasanya di kisaran berapa nih? Kalau misal satu ininya Pak? 10.000 mungkin ya Pak Saltol ya? Biasanya kalau kita pengumpulan informasi itu masyarakat paling jualnya satu bungkus itu sekitar 10.000. Oke. Satu bungkus ini 10.000. Betul. Padahal ada yang legal itu 8.000 ada loh kalau masalah. Yang legal Pak? Iya bermacam-macam Pak, bermacam-macam harganya. Biasanya ada sampai 8 sampai dengan 10.000. Biasanya kita ini ilegal tapi bisa 10.000 ya? Tergantung dari konsumen di masyarakat itu biasanya nilai jualnya. Kalau kemudian rokoknya enak, mungkin dianggapnya mereka enak itu biasanya masyarakat lebih condong beli banyak, bukan hanya satu bungkus tapi satu slop biasanya seperti itu. Makanya masyarakat biar tahu ciri-ciri rokok ilegal ini ya paling tidak ini kan bentuknya polos ini polos kemudian cukainya palsu yang tadi itu cukainya palsu kemudian cukai bekas itu ya kemudian salah peruntukannya itu cukai bekas salah peruntukannya itu salah satunya itu masyarakat kemudian harus memahami bahwa paling tidak masyarakat tahu bahwa ini rokok polos pasti ya itu rokok ilegal apalagi harganya yang murah. Oke. Baik dari segi penangkapan itu kebanyakan masyarakat mana nih Pak yang Pantura kah, Selatan atau juga di mata pencaharian apa Pak untuk masyarakat Brebes biasanya? Kalau melihat biasanya nih dari tinjauan mungkin dari Bea Cukai sendiri intelijen bagian intelijen seperti apa Pak? Lebih tahu daripada saya. Oke. Silakan nih Pak. Jadi kalau kita mau cerita awalnya banyak rokok-rokok begini ya, rokok ilegal lah ya. Kalau pengalaman saya nggak tingkat cerita. Masyarakat yang mengkonsumsi ini yang pasti tingkat masyarakat itu ekonomi menengah ke bawah lah ya. Kalau untuk konsumen rokok ilegal itu, kalau dulu zaman saya di luar sana itu daerah-daerah perkebunan, ya perkebunan sawit. Nah kalau untuk Pantura sendiri, saya agak-agak bukan saya mau ini ya kita ini pantai, yaitu juga bisa juga bukan saya mau merendahkan ini, tapi mudah-mudahan tidak lah ya. Ini mudah-mudahan salah yang saya ini kan. Tapi kalau dulu yang lebih banyak itu di hutan-hutan Mbak, masyarakat yang penebang kayu, itu kalau di kebun sawit itu dulu tuh banyak konsumen rokok ilegal itu kayak di daerah Sumatera, di Sulawesi, itu dulu konsumen rokok ilegal itu. Karena peredaran rokok ilegal yang kita tangkap itu kebanyakan kan perlintasan. Jadi sebetulnya dia mau kemana kita juga nggak tahu. Oke. Jadi artinya gini, begitu rokok ilegal yang dikirim oleh si pelaku berlintas di daerah mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan nyebrang lewat Merak Mbak. Itu semua ada titik-titik bea cukai di situ. Jadi nggak ditangkap di Surabaya misalnya, tangkap Kudus, tangkap Semarang, lewat dari Semarang ada Tegal, kalau yang lewat jalur Pantura ya. Kalau yang lewat selatan masih ada Solo, masih ada Jogja, ada Cilacap, ada itu Purwokerto. Nah bahkan begitu sudah lolos dari Jawa Tengah pun masih ada Cirebon.
Jadi disitulah kita tidak tahu sebetulnya rokok itu akan dikonsumsi di mana. Cuman mungkin kan bocor lah ya. Karena melihat kondisi mungkin rokok-rokok ilegal ini ternyata dipasarkan di Pantura oke juga nih. Diminati gitu. Diminati. Tapi kan dengan intensnya pengawasan kita baik dari Bea Cukai maupun Satpol PP yang ada di seluruh daerah semua ada, otomatis mereka juga mikir-mikir juga. Nah, begitu. Karena itu tadi, kita tidak tahu rokok ilegal itu akan pasarkannya kemana sih. Tapi rata-rata hasil tegahan yang dilakukan oleh, kalau di kayak saya rasa kalau yang di warung-warung jumlahnya sedikit lah ya Pak. Ya. Betul, Pak. Jumlahnya sangat-sangat sedikit Mbak. Melihat itu ya, mudah-mudahan masyarakat ini dengan semakin paham dan semakin mengerti apa pentingnya salah satunya adalah nyumbang negara lah pentingnya itu. Kita intinya kan ke sana. Ya artinya tidak melakukan pembelian rokok-rokok yang ilegal itu. Jadi ya kalau yang ditangkap yang arah ke lintas nyebrang pulau itu kan bisa bertruk-truk Mbak. Kemungkinan juga ada yang untuk tujuan ekspor juga ada. Sampai bisa diekspor Pak? Oh, jadi kalau di perbatasan sana tuh ada yang namanya gudang berikat tujuan ekspor. Jadi ekspornya ke Filipina, ke Malaysia. Karena rokok kan kalau diekspor malah sebenarnya dia tidak dipungut cukainya. Iya. Cuman kalau yang eksportirnya pabrikan yang punya NPWKC segala macam itu dia kan pasti akan mengajukan secara resmi. Betul. Gitu. Oke, jadi intinya adalah untuk Brebes sendiri adalah tidak ada tempat produksi dari rokok itu hanya daerah perlintasan ya Pak ya? Ya. Oke. Hampir bisa dipastikan kalau hasil temuan dari teman-teman Satpol bersama Bea Cukai itu ya hampir semuanya itu hasil perlintasan. Oke. Ya. Kiriman. Sisa-sisanya itu ya yang kecil-kecil aja paling 1 bal, 2 bal paling Mbak ya masuk ke peredaran warung-warung itu seperti itu. Dari hasil penangkapan itu kebanyakan ini kita tuh dapat kirimannya tuh dari mana sih Pak? Lebih diidentifikasinya daerah mana? Kadang-kadang kiriman itu ada yang kalau dari Jawa pabrikannya Timur, mana Madura, gitu produksi? Segala macam itu hampir mayoritas kalau rokok-rokok kita yang tangkap itu Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Tengah kayaknya belum pernah dapat ya teman-teman dari itu ya. Betul. Belum ada. Kebanyakan mereka masuk itu dari Jawa Timur biasanya kirimannya kayak gitu. Oke, berarti untuk masuk ke Jawa Tengah, termasuknya juga Jawa Tengah adalah daerah perlintasan ya. Oke, baik. Dan belum tentu dipasarkan di Jawa. Dan belum tentu dipasarkan juga. Oke. Nah, terkait nih Pak dengan kegiatan ngebor rokok ilegal yang dilakukan sinerginya oleh Bea Cukai dan juga pemerintah Kabupaten Brebes sendiri, pasti ada Pak yang namanya kendala dalam hal regulasi atau aturan itu sendiri yang membuat sinergi Bea Cukai dan juga pemerintah Kabupaten Brebes ini bisa dikatakan belum maksimal Pak. Dan adakah ada solusinya kalau belum dikatakan maksimal? Kalau dikatakan maksimal itu sebetulnya gini. Secara kegiatan teman-teman unit penegak hukumnya Pemda itu kan di Satpol PP ya. Memang dengan anggaran mungkin sebetulnya terbatas ya teman-teman di Satpol, teman-teman di itu kan terbatas. Jadi saya yakin untuk wilayah yang sangat luas seperti Brebes ini ya pasti akan sulit untuk mencapai optimal dari proses termasuk operasi pasarnya. Tapi secara dari sisi mungkin informasi yang bisa sampai ke seluruh masyarakat, ajakan khususnya seperti siaran kita pagi ini Mbak Rara. Siap. Saya pikir ini yang lebih efektif menghimbau, mengajak masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan penjualan maupun membeli rokok-rokok ilegal itu sebetulnya itu yang kalau mau nilai dari sisi optimalnya gitu. Oke, baik. Ada tambahan Pak Wahid mungkin terkait DBHCT ini dan bagi hasil juga yang mungkin disampaikan juga ya untuk kita bisa terkait untuk bisa
mendukung atau mensupport yang namanya beberapa program yang ada di Kabupaten Brebes tentunya. Terima kasih Mbak Rara. Jadi untuk para pendengar Singosari FM ya, bahwa dari pemerintah Kabupaten Brebes itu hanya bisa wanti-wanti. Jadi intinya sesinergi sehebat apapun Bea Cukai, sehebat apapun Satpol PP, tanpa peran serta dari masyarakat kita tidak akan bisa berhasil ya. Oleh karenanya jangan jadikan Brebes ini sebagai tujuan pasar sajalah, karena jelas-jelas itu akan merugikan kita semuanya. Di BHJAT yang kita terima itu sangat-sangat tidak sebanding dengan kerugian yang kita terima ya, dari sektor kesehatan, dari sektor ekonomi, luar biasa. Jadi kepada pemirsa Singosari FM ya, tolong cintai Brebes ini, cintai diri kita sendiri, cintai keluarga kita untuk selalu ikut berpartisipasi, berperan aktif dalam pemberantasan rokok ilegal. Jadi kalau sebagai ada yang sebagai toko kelontong, toko sembako, tolong jangan ikut menjual dan mengedarkan rokok ilegal. Dan para perokok syukur-syukur bisa berhenti. Kalau belum berhenti, rokok yang murah tapi legal itu banyak. Ya. Bahkan yang diproduksi di Brebes itu juga ada. Mas Wahid ngerokok gak? Kalau saya kebetulan belum berhenti Pak. Tapi mudah-mudahan ini penyumbang pendapatan negara nih. Karena Pak Wahid, Pak Paul ya. Kalau saya enggak sih ya. Rugi loh Pak. Jadi kalau rokok yang legal itu, katakanlah yang familiar lah ya, familiar ada itu ya, yang seperti ada gudang garam, ada jarum, ada LE dan lain sebagainya. Itu cukainya itu kan kalau kita lihat itu berapa sih, separuhnya, bahkan separuhnya lebih. Artinya kita menyumbangkan negara besar sekali Pak Dokter. Iya. Wah, ini para perokok. Jadi kalau rokok ilegal ya sama sekali nih. Jadi ini kalau kita baca di riset yang dilakukan oleh Indodata Research Center, itu kerugian atau potensial loss yang diderita oleh negara ya karena peredaran rokok ilegal itu bisa hampir 100 triliun Pak selama penelitian 2001 sampai 2024, artinya 4 tahun. Hampir 100 triliun, artinya tiap tahun kita kehilangan 25 triliun potensinya. Nah kalau ini dibiarkan, ya ini mau seperti apa? Ya, kesehatannya sudah hancur, ekonominya hancur. Jadi tolonglah kalau untuk pemirsa cintai Brebes, ayo kita bareng-bareng untuk jangan menggunakan, jangan mengedarkan, dan laporkan segera kalau ditemui rokok-rokok ilegal. Toh di Satpol PP 24 jam non-stop, di Bea Cukai 24 jam non-stop. Kalau kita mengharapkan penindakan langsung setiap pemberantasan dari Bea Cukai itu cuma satu kantor ngurusi 7 kabupaten kota. Ya, tentunya keterbatasan. Jadi peran serta masyarakat sangat-sangat diharapkan. Mungkin begitu Mbak Rara. Oke, baik. Pak, ini kan kalau kita bisa di uang itu ada tema yang kadang uang 20 ribuan, beda ada temanya kayak pahlawan atau juga mungkin tarian dan sebagainya. Untuk dari pita cukai sendiri sama nggak sih Pak kayak uang gitu tema-temanya gitu? Iya, kalau untuk tahun 2026 sendiri tema pita cukai ini alat musik tradisional Mbak Rara. Ya, jadi ada untuk 2026 ya, alat musik tradisional. Betul. Dari mana nih Pak? Macam-macam Mbak, dari mana aja. Termasuk rokok saya itu yang saya save itu Saron kalau nggak salah gambarnya. Alat musiknya. Oke, alat musik Sharon. Ini Mbak Rara bisa lihat ini. Ini gambarnya itu Mbak. Ini ada pasti untuk di iya. Oke, kayak dari NTB Sulawesi itu ya kayak. Iya, dia ada ya ini yang untuk 2026 agak, itu juga termasuk bisa kita membedakan antara legal dan juga ilegal gitu ya Pak ya dari. Tapi namanya pemalsu juga sudah tahu kan Mbak. Cuman kan ada komponen lain dari yang bisa diidentifikasi selain itu. Semacam kertasnya lah segala macam itu ada alat deteksinya. Bahkan kalau yang sudah ada pemalsuan biasanya dibawa ke lab. Untuk membuktikan bahwa itu asli atau palsu. Oh gitu. Karena untuk menyatakan menjadi palsu kan
itu ada yang punya kewenangan lab itu. Iya. Kalau secara yang hanya kasat mata yang mudah diamati dengan mata telanjang itu kan ya rokok-rokok yang polos itu. Sama mungkin rokok-rokok yang kalau bisa dilihat misalnya ini rokok filter ya. Sigaret filter mesin. Betul. Nah, tahu-tahu ditempelin pita cukainya yang untuk sigaret kretek tangan SKT. Nah, itu karena nilai cukainya lebih rendah, Mbak, walaupun dia asli. Tapi dia salah nempelin ke rokoknya. Misalnya seharusnya nempelnya di gudang garam itu, merah itu. Itu kan SKT itu, Pak. Tangan itu kan ya? pita cukainya tarif cukainya lebih rendah dengan rokok-rokok seperti ini, rokok-rokok yang mesin. Nah itu juga pasti bisa dipastikan itu namanya ya palsu, ilegal. Namanya saltuk. Tidak diperuntukkan. Salah peruntukan. Iya. Oke, baik. Ya, sepertinya juga tadi sudah sudah durasinya. Oke, ternyata 1 jam lebih kita ya. Ada lebih berapa? Oke, terima kasih atas kebersamaannya, dan mungkin sebagai closing statement dari Pak Afla atau juga Pak Basrono juga Pak Nur Wahid, dan sekaligus juga yang mendampingi saya Pak Warkop ya, Bapak Dr. Warsito Eko Putro SS MSI. Silakan. Baik, mungkin closing statement saya Mbak Rara untuk kedua kali ini hadir di tengah-tengah kita bersama. Saya karena bulan lalu juga dengan narasumber yang sama, Pak Surono dan Pak Wahid dan Pak Warko juga. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Sengingosari FM Stereo yang sudah mengundang kami, khususnya Sama-sama, Pak. dari sisi karena tugas kami itu menyampaikan, mensuarakan kepada seluruh masyarakat daerah Brebes khususnya, dan kalau bisa sampai ke luar Brebes, mudah-mudahan masyarakat bisa menerima informasi ini. Mari kita sama-sama untuk menggalang atau menggalang penerimaan dari sisi tidak membeli rokok ilegal, tidak mengedarkan rokok ilegal, dan tidak membuat rokok ilegal. Jadi kalau sudah kita bisa menghindari itu, insya Allah bangsa kita akan menjadi lebih kuat, karena penerimaan pasti akan bertambah. Karena ya tentunya cukai yang sudah dibayarkan oleh teman-teman para perokok itu betul-betul bisa masuk ke kantong yang sebenarnya, Mbak. Betul. Iya, bukan teman-teman yang mengkonsumsi membeli rokok ilegal itu pasti dia tidak bayar cukai dan itu masuk ke kantongnya para pemilik atau pengusaha rokok ilegal itu sendiri. Mungkin itu saja Mbak Rara, closing statement saya. Terima kasih. Pak Bambang Surono, monggo. Baik, Mbak Rara. Upaya sebagai closing terakhir yang disampaikan adalah upaya masyarakat dalam memberantas rokok ilegal. Salah satunya adalah diharapkan tidak memperjualbelikan dan mengonsumsi rokok ilegal. Kemudian yang kedua, masyarakat bisa memahami ciri-ciri rokok ilegal dan memberitahu kepada orang lain. Ketiga, melaporkan adanya indikasi atau peredaran rokok ilegal yang berkembang di masyarakat. Yuk, apa yang disampaikan oleh tadi Pak Wahid, kenapa harus beli rokok yang legal? Kenapa beli rokok yang ilegal? Yang legal yang murah aja ada. Mari sama-sama cintai Kabupaten Brebes, berperan aktif untuk memberantas rokok cukai ilegal. Demikian, Mbak. Terima kasih. Pak Wahid, silakan. Sedikit saja tambahan. Jadi kita selalu mengingat apa yang disampaikan oleh Ustadz terkenal dulu ya. Masya Allah. Ya, jadi mulai diri kita, mulai dari hal yang kecil dan mulai sekarang. Kalau bisa berhentilah merokok. Kalau belum bisa jangan merokok yang ilegal. Siap. Mungkin begitu. Bapak kami, silakan. Terima kasih Mbak Rara. Jadi saya ngambil kesimpulan dari semuanya ini, intinya
antara cukai dan PK Brebes ini bersinergi ya, berkolaborasi dalam rangka menjaga transparansi dan menjaga integritas. Karena dari sini semua ini cukai memang sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya, ini pendapatan negara. Tadi Mas Wahid ya dari penelitian saya Mas Wahid Indo. Ya ini sampai 100 triliun, ini luar biasa nilainya. Dari 4 tahun ini masing-masing 25 triliun. Jadi saya berharap masyarakat itu ketika ada hal-hal yang mencurigakan dalam hal rokok dan tidak ada cukainya, melapor segera ke Satpol PP ataupun ke cukai. Karena ini bagian dari kecurangan-kecurangan, maaf ya Pak, kecurangan-kecurangan yang ada di sekitar kita yang notabene masyarakat itu tahu. Nah, untuk menghindari kecurangan-kecurangan ini lapor segera, karena ini bagian dari pendapatan negara dan bermanfaat bagi masyarakat kita semua. Oke. Itu, Pak. Siap, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih semua yang sudah hadir untuk hari ini, kepada para narasumber dan juga pendamping saya, Bapak Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Terima kasih Pak Dr. Warsito Eko Putro, SSMSI. Sama-sama, Mbak. Kembali bertugas ya Pak ya, sehat selalu dan berbahagia pastinya. Jangan bosan untuk bisa memberikan informasi melalui Radio Singosari FM ya Pak ya. Ini juga ajang sekaligus silaturahmi juga ya Pak ya, mungkin ada juga. Baik, terima kasih juga buat pendengar dan juga pemirsa Singosari FM yang sudah pastinya bergabung di 103.9 Singosari FM, juga melalui live TikToknya Singosari FM Brebes. Saya Rara, pamit undur diri. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantep keh Jim, barang-barang impor nyong. Bisa-bisa usaha nyong tambah maju keh. Ente wis ngerti durung, Mas? Soal apa Jim? Apa? Soal ketentuan lan aturan biaya dan cukai sing Kementerian Keuangan, Mas.